Bang, katanya abang sekarang membela dinasti, itu bagaimana ceritanya? Jadi itu memang menarik karena saya menyatakan mendukung Airin. Oh, itu pernyataan Ya, resmi bilang mendukung resmi. Airin ya? Kenapa saya mendukung Airin? Ada dua alasan. Satu, bahwa ini Airin adalah orang yang terkhianati oleh partainya. Kalau saya bilangnya dikhianati, Bang. Dikhianati oleh partainya yang membesarkan Partai Golkar, pengurus pusat Partai Golkar, terus dikhianati demi kepentingan Golkar Jokowi. Golkar Jokowi yang sangat itu Golkar yang dipimpin oleh Bahlil. Berbeda dengan Jokowi. Jokowi itu menggunakan kekuasaan untuk menjadikan anaknya wakil presiden, ingin menjadikan anaknya wakil gubernur atau wakil gubernur. Itu berbeda sekali. Saya membaca skenario besar Pak Jokowi adalah ingin menjadikan Pak Prabowo sebagai bonekanya. Saya melihat ini mungkin tanda kutip tangan Tuhan sedang bekerja. Karena Bahlil membuat kesalahan yang sangat fatal. Apa itu? Dengan memunculkan istilah Raja Jawa. Saya berharap mudah-mudahan tidak muncul cinta baru antara PKS dengan Jokowi. Orang meninggalkan semua, justru dia datang merapat gitu kan. Oh gitu. Baru kali ini saya menemukan presiden di akhir masa jabatan dia dibully semua sekeluarga. Dibully oleh masyarakat sekelakuan seluruh sekeluarga. Termasuk Jokowinya. Kalau Jokowinya sudah ini. Loh, kok PKS mau menjadi bempernya dia? Menurut saya Pak Prabowo saja sudah menyadari, kok PKS malah merapat gitu loh. Nah, itu pertanyaan saya. Ini ada apa sih di PKS ini gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang ingin terus-menerus menjaga kewarasan, meninggikannya, meluaskannya, dan meningkatkannya. Alhamdulillah, hari ini penjaga kewarasannya orang yang memang senantiasa menggunakan frasa merdeka untuk menunjukkan independensinya berhadapan dengan siapapun. Saya beruntung bisa diskusi di channel ini pada saat ini dengan Bang Said. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Jadi kemarin main kuda-kudaannya itu di mana, Bang? Saya di Pangandaran sana karena membayangkan pimpinan dinasti sudah kocar-kacir, para jongosnya sudah ketakutan. Oh gitu. Ya, itu gambaran daripada kuda-kudaan. Ada beberapa hal menarik berkaitan dengan Bang Said Didu ini. Pertama, analisis-analisisnya begitu terbuka, telanjang, tapi bernas karena punya logik. Dan analisis ini diperlukan dalam situasi yang sangat kritikal seperti sekarang ini. Tapi juga ada tudingan yang diarahkan kepada beliau. Saya mulai dari tudingannya dulu. Nanti kita akan bahas di ujungnya di mana seluruh proses ini kalau kaitannya dengan Pak Jokowi ini. Bang, katanya abang sekarang membela dinasti, itu bagaimana ceritanya? Jadi itu memang menarik karena saya menyatakan mendukung Airin. Oh, itu pernyataan resmi bilang mendukung resmi. Airin ya? Kenapa saya mendukung Airin? Ada dua alasan. Satu, bahwa ini Airin adalah orang yang terkhianati oleh partainya. Kalau saya bilangnya dikhianati. Dikhianati oleh partainya yang membesarkan Partai Golkar, pengurus pusat Partai Golkar, terus dikhianati demi kepentingan Golkar Jokowi. Golkar Jokowi yang sangat itu Golkar yang dipimpin oleh Bahlil. Karena SK dari Airlangga sudah turun. Udah turun, terus dibatalkan oleh Bahlil. Nah, yang kedua, saya menyatakan bahwa Airin ini bukan dinasti sebenarnya. Adalah orang yang berupaya memperbaiki dinastinya yang rusak. Karena dinasti Atut itu kan berakhir 2013. Dan Airin itu menjadi gubernur 2004. Tahu saya setelah Atut masuk penjara. Dan dua bersaudara suaminya Airin dan Atut sudah masuk penjara. Sudah membayar itu ya? Dia sudah membayar pertanggungjawaban ini. Nah, berbeda dengan Jokowi. Jokowi itu menggunakan kekuasaan untuk menjadikan anaknya wakil presiden, ingin menjadikan anaknya wakil gubernur atau wakil gubernur. Itu berbeda sekali. Nah, kita harus lihat orang sering menyatakan dinasti Soeharto. Dinasti Soeharto juga sudah membayar loh. 30 tahun dicaci oleh seluruh rakyat Indonesia, dimiskinkan keluarganya, bahkan rekan bisnisnya mengambil alih aset mereka dan dia diam. Ada lagi dinasti yang kita ingat, Pak Bambang, dinasti Saukani di Kalimantan Timur. Kota Waringin ya. Ya,
di Kutai Kertanegara. Kutai Kertanegara, betul. Saukani masuk penjara, anaknya mengganti masuk penjara juga. Rita. Dua-duanya masuk penjara. Jadi sudah mempertanggungjawabkan. Ada lagi dinasti dari kampung saya yang dianggap dinasti Yasin Limpo. Itu 3 bersaudara masuk penjara loh. Iya. Saudaranya ada Dewi, Yasin, sama Sarul. Oke. 3 Sarul pernah ya. Ya, 3 bersaudara masuk penjara. Jadi dia sudah bayar. Nah, dinasti Jokowi kita belum bisa maklumi karena belum mempertanggungjawabkan kesalahan dia selama ini dan tidak. Nah, jadi itu saya bilang dan Airin itu menjadi wali kota Tangerang Selatan 2 periode, tidak berjuang dengan diri sendiri dan tidak ada kasus apapun. Jadi saya menyatakan Airin itu sebenarnya orang yang ingin membersihkan dinasti Atut. Jadi bukan orang yang menumpang dinasti Atut. Itu logiknya saya. Itu logiknya saya. Nah, saya ingin menyatakan kalau nanti dinasti Jokowi sudah juga mempertanggungjawabkan kerusakan yang dibikin terhadap negeri ini, maka kita hormati. Hormati maju kontestasi politik. Gitu loh. Nah, tapi jangan sekarang dong dia dalam berkuasa. Kira-kira gitu penjelasan saya. Saya tetap anti dinasti dalam pengertian menggunakan kekuasaan untuk kepentingan keluarganya. Dan masih banyak yang seperti itu sekarang. Ini adalah bentuk klarifikasi dan sekaligus membersihkan Airin dari tudingan-tudingan yang tidak pantas dialamatkan kepada dia. Dan itu masih jadi perdebatan, tapi silakan Anda memperdebatkan. Tapi Bang Said sudah menjelaskan dan mengklarifikasi. Ada pernyataan yang menarik tadi dari Bang Said. Ada ketua Golkar pendukung Jokowi, itu maksudnya apa tuh? Jadi Pak Bahlil siapa ini dia sebenarnya? Jadi ini perlu saya buka ke publik ya. Tanggal 6 Agustus. Saya sudah mendapatkan informasi. 6 Agustus. 6 Agustus loh. Ya. Itu tanggal Munasnya Golkar itu kan 13. Munaslup. Jadi 7 hari sebelum Munas saya sudah dapat informasi dari orang tanda kutip penghubung antara oligarki dengan penguasa. Penghubungnya. Penghubung oligarki dan penguasa. Dan dia menyatakan ke saya, akan ada Munaslup Golkar sebelum tanggal 27, dia bilang. Dan dia sampai menyebutkan siapa ketua penyelenggaranya, siapa ketua SC-nya, siapa ketua OC-nya, tanggal berapa dilakukan, siapa ketua umumnya. Dan itu sama persis. By design berarti itu. By design oleh oligarki. Jadi saya menyatakan Golkar ini oligarki adalah desain antara penguasa dengan oligarki. Yang ketua Golkar sekarang. Yang ketua Golkar. Nah tanggal 8 itu Airlangga dipanggil, informasi ada dipanggil oleh Presiden Jokowi. Dan ini dibocor halus menyatakan datang salah satu ketua harian partai menyatakan membawa sprindik untuk ditangkap kalau dia tidak mengumumkan tanggal 10. Maka sebelum jam 12 malam dia umumkan pengunduran diri. Nah, artinya memang ada upaya untuk mengambil alih dan menyatakan saya itu ketua umumnya adalah Bahlil. Yang berbeda hanya 1-2 bahwa akan ketua yang beda hanya satu, ketua hariannya dia bilang adalah Bambang Susatyo. Ketua hariannya. Wakil ketua umum Bambang Susatyo. Wakil ketua umum Agung Gumiwang Kastamavita. Ketua dia ada Bambang satu, itu aja yang beda. Nah, Jokowi ketua Dewan Pembina atau Gibran, itu yang informasi yang saya dapat, itu saja yang beda. Nah, saya menganalisis sepertinya Jokowi tidak berani mengambil alih ketua Dewan Pembina setelah keluar keputusan MK. Nah, kan saya apa hubungannya dengan putusan MK? Nah, Jokowi nggak berani ambil. Saya membaca skenario besar Pak Jokowi adalah ingin menjadikan Pak Prabowo sebagai bonekanya. Ups. Kenapa begini Mas Bambang? Pada saat itu tanggal 10 keluar semua jadwal Munas, Kongres, Muktamar partai-partai yang sedang dipenjara oleh dia. Partai-partai Kim terutama ya? Bukan hanya Kim. Bukan Kim. PAN. Oh iya, ada PKB juga, iya betul. Nasdem dan Golkar. Oke, 4 partai. Nah, saya menganalisisnya begini. Nasdem sepertinya diancam, Surya Paloh serahkan kepada orangku. PAN dia berharap
adalah Zulkifli Hasan tetap lanjut dengan mengubah ADART menjadi 2-3 kali boleh. Berarti kalau belum diubah Zulkifli Hasan itu melanggar ADART. anggaran dasar. Maka diubah ADART-nya Dan menjadi 3 kali. Sudah diubah. Udah diubah. Us. Nah, Muhaimin itu disuruh munas dan diganggu lewat PBNU. Masih ingat kita tanggal berapa itu sebelum munas di Bali, Ketua PBNU datang membahas tentang PKB dengan Pak Jokowi. Akhirnya keluarlah bahwa pernyataan bahwa akan ada pengambil alihan PKB oleh NU. Ya kan? Nah, kejagoan Muhaimin masih mulus, tapi masih diganjal terus sehingga akan ada isu Munas PKB NU tanggal 1 sampai 3 September. Munas PKB NU. Munas PKB yang NU. Yang muktamar luar biasa di Jakarta itu? Ya, itu. Muktamar luar biasa. Oke. Tadi siang kita dapat informasi mantan Sekjen PKB Edi Lukman melaporkan ke Kumham. Jadi saya melihat masih ada upaya Jokowi untuk mengambil alih PKB. Nah, tapi semua ini bubar Mas Bambang karena skenario besar ini bubar karena satu, kelihatannya salah menempatkan orang Bahlil sebagai ketua umum Golkar yang kapasitasnya tidak cukup untuk mengandalkan Golkar secara penuh. Sehingga gagal menempatkan terah Jokowi menjadi Dewan Pembina. Sehingga ketua Dewan Pembinanya Agus Gumiwang Kartasasmita. Kita tahu Agus Gumiwang Kartasasmita ini orang lebih dekat ke Prabowo. Oh gitu. Bukan dekat ke Jokowi. Nah, ada 3 tuh Bang. Coba Bang. Bagaimana kaitannya kok Airin tiba-tiba mendapatkan lagi rekomendasi dari Golkar? Padahal tadinya sudah dilepeh Golkar, diambil PDIP. Apakah ini juga karena dalam tanda petik kebodohan dari ketua umum atau ketidakmampuan dia membaca ini? Terus kedua, orang-orang senior-senior Golkar yang baik-baik itu sama sekali kayaknya disingkirkan. Jadi sistematik tuh. Hampir semua. Tapi ini kita tahu permainan orang Golkar tuh, saya yakin Pak Bahlil tidak cukup untuk memahami ilmunya belum nyampe, makomnya belum masih jauh, sehingga mereka lebih milih di luar saja dulu untuk menonton daripada dia dipakai oleh Bahlil untuk melegitimasi apa keputusan Bahlil. Itu ya makanya tidak banyak putusan dalam kepengurusan itu ya. Makanya nggak masuk semua lagi kan Abu Rizal Bakri, Akbar Tanjung, Pak JK, termasuk Agung Laksono, Luhut, Bambang Susatyo. Ini di luar. Dan saya pikir strategi mereka mending kita nonton Bahlil memainkan. Sehingga kesalahan. Nah, tadi malam saya sudah dapat informasi sebenarnya perubahan Bahlil itu karena tokoh Golkar turun. Perubahan yang pemberian rekomendasi dari ya. Karena ini tokoh Golkar sudah turun dan saya dapat fotonya menghadap kemana itu semua. Dan itu Bahlil nggak bisa. Ini. Jadi menurut saya Jokowi salah langkah menganggap bahwa Bahlil itu punya kekuatan dan punya kemampuan. Dan mungkin juga Jokowi menganggap dirinya sudah terlalu hebat. Nah, terlalu hebat sehingga seakan-akan bisa direkayasa semua. Ternyata tidak bisa. Fakta menyatakan bahwa kan sehari sebelumnya kan sudah diserahkan surat rekomendasi kepada Airin. Bukan, surat rekomendasi Golkar kepada calon siapa Endra Soni. Endra Soni. Ketua kompetitornya Airin ya. Ya, ketua DPW Gerindra udah diserahkan. Tanpa apa-apa dicabut diganti Airin, gitu kan. Nah, ini menunjukkan menurut saya, ini saya mau bahas bahwa ya sepertinya mereka sudah sadar bahwa saya senang bahwa partai sekarang menunjukkan kewarasan untuk menyelamatkan partainya dibanding ikut dinasti Jokowi. Cuma ada partai yang tidak muncul sama sekali kemandirian dan kemerdekaannya padahal dia dipimpin oleh mantan presiden, itu Partai Demokrat, nggak muncul sama sekali. Belum ada ininya ya. Bahkan saya menganggap tidak ada calonnya, dia pengikut aja terus.
Oh gitu. Ya, Jawa Barat ikut, Banten ikut, Jawa Timur kan hanya incumbent saja wakil. Jadi ini kehilangan kemerdekaan. Yang kedua, saya melihat PKS. Bang, tunggu dulu bang, satu bang. Golkar yang tadi pertama. Golkar itu menunjukkan Pak Bahlil sedang menampar mukanya sendiri. Karena kemudian merubah rekomendasinya. Padahal awalnya dia bilang ini melalui kajian politik mendalam. Ternyata enggak juga gitu kan. Jadi saya melihat ini. Mungkin tanda kutip tangan Tuhan sedang bekerja. Oke. Karena Bahlil membuat kesalahan yang sangat fatal. Apa itu? Dengan memunculkan istilah Raja Jawa. Itu kayaknya slip of tongue tapi jangan-jangan jalannya Allah. Jalannya Allah. Dan tidak bisa dilakukan slip of tongue karena itu rangkaian kalimat. Mas Bambang, kita ikuti rangkaian kalimat dia kan menyatakan begini, ya. Dia menyatakan begini bahwa pemerintahan ini adalah pemerintahan Prabowo Gibran adalah kelanjutan dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Itu kan kalimat itu. Dan kita harus lebih berhati-hati karena kalau Raja Jawa ini marah bahaya. Jadi itu bukan slip of tongue. Itu adalah rangkaian kesadaran bahwa sadar itu ya. Ini yang membuat menurut saya Bahlil menghadapi pilihan yang sangat besar karena pasti Jokowi marah. Sehingga sekarang Bahlil memilih Airin itu untuk menyelamatkan dirinya agar tidak juga dimarahi oleh Golkar. Kalau sudah dimarahi Jokowi, dimarahi Golkar, maka dia tidak punya nilai sama sekali. Selesai. Ya, jadi tolong dibaca dukungan Bahlil kepada Airin selain tekanan senior adalah untuk menyelamatkan diri karena dia Jokowi sudah pasti marah sekali kepada Bahlil. Jangan-jangan dia akan menjadi ketua Golkar terpendek usianya kalau lihat ini. Itu seperti itu. Jadi jangan dibaca bahwa Bahlil hebat, enggak. Dia menyelamatkan dirinya dan muncul lagi foto yang tidak bermoral itu bersamaan. Maksudnya apa foto whisky itu? Ya foto whisky itu kan yang harganya 30 juta gitu kan. Tapi kan belum tentu diminum sama Bahlil. Ya gimana pun juga Said Didu nggak mungkin berfoto dengan kayak gituan karena saya nggak pernah. Walaupun nggak minum nggak majang itu juga. Jadi saya menyatakan ini Bahlil menyelamatkan dirinya dari kemarahan Jokowi dan dilepehkannya oleh Partai Golkar. Maka dia itu hanya memasang badannya memilih bersama Golkar daripada. Diduga seperti itu ya Bahlil. Kalau Demokrat gimana tadi? Lanjutin ke Demokrat. Nah Demokrat tidak pernah sama sekali ada pernyataan apapun sampai sekarang. Dia mau kemana sih nggak jelas. Nggak jelas sama sekali. Tidak pernah menyatakan partainya juga cuma ikut-ikutan aja, nggak pernah punya ini. Jadi itu tidak ada sama sekali. Saya nggak tahu persis apa yang terjadi. Kalau yang lain kan terpenjara. Jadi PAN tidak melakukan itu karena terpenjara ketuanya, kita tahu lah. Kita tahu. Nah, kita bahas Nasdem. Nasdem, informasi yang saya dapat awalnya sebenarnya adalah sudah ada tanda kesepakatan bahwa akan diganti oleh Surapalo akan diganti oleh orang lain. Tapi kelihatannya gara-gara keputusan MK yang tidak lagi maka dan redupnya Jokowi, maka tidak didengarkan arahan itu, maka terpilih lagi Surapalo. Nah, yang kalau PKB sekarang masih pusing sekali karena masih diharapkan ini. Nah kalau PAN udahlah kita anggap aja bahwa memang ya partai yang apa kata Jokowi aja lah, itu partai Jokowi lah. Jadi kalau kita katakan sekarang partainya Jokowi itu menurut saya setelah Bahlil menyelamatkan dirinya memilih meninggalkan Jokowi, memilihkan Jokowi dan bersatu pada Golkar, maka partai Jokowi tinggal PAN dengan PSI. Gitu. Bagaimana dengan PKS? Belum sentuh tuh PKS. PKS ini menurut saya adalah ya begini. Orang semua selalu menyatakan ke saya, kenapa Anda kritisi PKS sangat keras dibanding yang lain? Begini, PKS itu partai harapan saya. Kalau partai harapan saya belok, saya teriak dong. Kalau bus yang sana iki belok masuk ke jurang, teriak dong saya. Tapi kalau bus lain terserah aja mau masuk jurang, nggak kepentingan saya. PKS ini kan begini. Selama 10 tahun mengkritisi dinasti Jokowi.
Di ujung-ujung kok berubah menjadi pendukung dinasti Jokowi. Nah, 2 kali kan, dia kan sudah langsung menyatakan mendukung Bobi di Sumatera Utara. Dan selalu menyatakan siap mendukung Kaisang dengan Lutfi di Jawa Tengah. Di Tangerang Selatan mendukung, mohon maaf, yang moralnya sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan, didukung oleh PKS, calon wali kotanya sudah dicabut. Nah, kok 10 tahun mengkritisi kok berbalik menjadi mendukung dinasti? Ada apa di balik ini semua? Nah, saya katakan, saya tidak ada kaitannya dengan Anda memilih Anies apa tidak Anies. Karena itu pilihan politik. Kalau yang terkait pilihan dengan mendukung dinasti dan wali kota Tangerang Selatan itu tentang moral. Nah, saya sangat sakit kalau PKS sudah mengabaikan moral. Karena ini ya partai dakwah yang selalu motonya istiqomah. Kok mengabaikan moral? Nah, itu sakitnya saya. Nah, sekarang yang paling penting PKS sekarang harus dipikirkan bahwa umat itu sangat berharap kepada PKS. Sangat berharap kepada PKS sebagai partai yang komit memperjuangkan suara umat. Nah, jangan sampai PKS membuat umat linglung. Kehilangan pegangan karena PKS meninggalkan umatnya. Gitu loh. Nah, partai PKS itu didirikan oleh umat, oleh intelektualnya. Tapi setelah jadi di ujung akhir masa jabatan tinggal 2 bulan kok meninggalkan umatnya. Jadi sebenarnya PKS itu pilihan terhadap Anies itu hanya pilihan. Apakah dia masih mau bersama dengan umat atau meninggalkan umat? Itu pilihannya. Tapi saya tidak pernah kritis itu. Karena itu pilihan politik. Yang pilihan politik itu ya terserah. Umat sekarang ya udah. Kalau gitu PKS meninggalkan umat. Itu yang masalah di PKS. Nah, persoalannya apakah dia terpenjara apa tidak terpenjara? Semua tanda tanya ada apa di balik ini. Gitu loh. Oke, jadi PKS menjadi unik karena dia partai kader, partai dakwah, dan integritas menjadi landasan pijakannya. Betul. Tapi pilihan-pilihannya pada beberapa kandidat tertentu justru berlawanan dengan isu itu, kayak di Sumatera Utara. Betul. Nah, akhirnya kemudian ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi bukankah dengan gerakan PKS untuk mundur dari Tangerang Selatan pencalonannya, dan saya dengar katanya dengan Bobi juga mau dicabut juga, saya nggak ngerti itu. Ya, saya ini masih menghitung jam. Besok tanggal 28, tanggal 29 terakhir. Saya berharap tokoh-tokoh PKS masih sadar pilihan mereka adalah mementingkan kekuasaan dan mendukung dinasti atau mementingkan bersama umat. Itu pilihannya. Nggak usah terlalu ribet. Nah, jadi tidak terlalu ribet ini kan. Kalau dia sudah memilih dinasti berarti dia bersama Bobi. Dia ikut apa keinginannya Nina, karena tidak bisa lagi PKS berkelit bahwa dia diminta oleh Kemples karena pimpinan Kemples itu kan adalah Gerindra. Nah, Gerindra sudah menyatakan membebaskan Kim untuk memilih di mana saja. Itu pernyataan setelah putusan MK. Itu pernyataan Gerindra. Yang kedua, dulu kan menyatakan karena tidak bisa mencalonkan. Jadi sangat tidak bisa lagi PKS menggunakan alasan bahwa ikut Kemples. Karena Kemples sudah menyatakan silahkan memilih masing-masing. Faktanya Golkar keluar dari Kemples memilih Airin. Kemples kan yang awalnya memilih Andra Soni, ya kan? Padahal Golkar itu adalah original Kim. Nah, yang original aja keluar, apalagi yang mau numpang. Yang saya mikir begini, Mas Bambang. Ini kapal mau karam, penumpang lama sudah terjun, kok ada penumpang baru naik gitu loh untuk mau karam bersama. Itu PKS kenapa? Padahal jagoan-jagoan di situ. Gitu loh. Nah, tapi ini masih ada waktu 48 jam lah. 48 jam gitu. Baik. Nah, ini pada ujungnya kan gini, Bang. Ada pernyataan yang mulai muncul itu juga dikemukakan secara tegas oleh Menteri Infocom ya. Wah, sekarang Jokowi mulai ditinggalkan. Bagaimana menghubungkan itu semua? Kan yang dari semua itu kan saya nangkep ada 3 tuh. Pertama,
sikap PDI Oke. itu tegas ya. Dia mengambil betul-betul manfaat dari seluruh persoalan ini, walaupun di tengah kesempitannya. Oke. Satu itu. Terus kedua, kita melihat ada partai-partai yang tidak original Kim, Ya. itu justru tidak mengambil manfaat atas putusan MK ini. Ya. Masih di simpang jalan, padahal umatnya sudah menunjuk, konstituennya sudah menunjuk. Anda di mana posisinya itu? Terus yang ketiga, sebenarnya yang sangat menarik itu adalah, ini Pak Jokowi ada di mana nih semuanya? Karena dia mau ditinggalkan. Ya. Itu gimana? Jadi saya berharap mudah-mudahan tidak muncul cinta baru antara PKS dengan Jokowi. Orang meninggalkan semua, justru dia datang merapat gitu kan. Oh gitu. Jadi ada yang menarik Mas Bambang. Pada saat kita semua turun ke Mahkamah Konstitusi, semua saya ketemu dengan Jokower die hard. Gunawan Muhammad, beberapa tukang survei macam-macam gitu. Semua kompak teriak turunkan Jokowi. Sementara PKS pindah ingin menyelamatkan Jokowi gitu loh. Ini sesuatu yang tidak masuk. Pasti kenal semua Rudy Kamri apa segala. Semua Jokowi die hard itu sudah menarik diri bahwa orang ini tidak benar memimpin negara. Kenapa justru PKS menganggap bergabung dengan dia gitu loh. Jadi saya bilang PKS orang pada lompat dari kapal, dia malah mau naik kapal gitu loh. Nah, tadi Mas Bambang menyatakan bahwa mereka ditinggalkan. Beginilah. Ini Tuhan Allah bekerja. Kenapa sih anaknya langsung hidup muncul semua bermewah-mewah? Pak, baru kali ini saya menemukan presiden di akhir masa jabatan dia dibully semua sekeluarga. Oke. Dibully oleh masyarakat sekelakuan seluruh sekeluarga. Nah, termasuk Jokowinya. Kalau Jokowinya udah ini. Loh, kok ada menjadi kok PKS mau menjadi bempernya dia gitu loh. Nah, ingat Pak Mas Bambang, menarik sekali pidato Prabowo di Munas PAN, Kongres PAN yang menyatakan sangat berbahaya bagi negara apabila ada pihak yang ingin mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara, termasuk membayar dan melakukan hal-hal yang di luar kepentingan rakyat. Betul. Itu kan pernyataan Pak Prabowo. Yeah. Dan dia menyatakan juga negara ini susah karena orang-orang baik tersingkir oleh orang-orang pembohong, culas dan licik. Nah, itu kan pembohong, culas dan licik itu udah lama kita capkan ke Jokowi, ya kan? Terus pemakai duit apa segala. Jadi menurut saya Pak Prabowo saja sudah menyadari kok PKS malah merapat gitu loh. Nah, itu pertanyaan saya. Ini ada apa sih di PKS ini gitu loh. Nah. Baik. Tapi akhirnya sebenarnya sekarang kita lihat ini kayak 48 jam ini jadi situasi kritikal ya Bang Said ya. Situasi kritikal itu akan menjelaskan sebenarnya sejauh mana urat saraf itu bisa mempengaruhi kesabaran dan ketegaran dan di mana posisi mereka sehingga kemudian konstituen bisa punya kemampuan memilih dengan baik ya. Dan yang paling menarik untuk dilihat seperti itu sebenarnya nanti kita akan lihat konstelasinya ya. Kan sekarang kalau di PKS nih udah ada 28 loh Dewan Pakar mengundurkan diri. Itu kan agak mengerikan tuh. Di Golkar sekarang pimpinan original Golkar sudah mulai bersuara untuk melakukan Bahlil. Gitu. PDIP kita melihat Mbak Mega itu menggunakan ketegarannya dan kemampuannya untuk mempersuasi itu juga keren banget itu dilihat dari situ. Jadi ini sekarang semua partai sedang menunjukkan itunya. PKB juga lagi the sense of the survival. Dia harus menunjukkan tetap bisa survive di tengah tekanan politik yang ini. Apa yang ke depan dalam 2-3 hari ini yang Bang Said akan lihat ini? Saya melihat ini teman-teman di PKS saya yakin sholat tahajud lah. Jadi masih ada 2 waktu tahajud untuk sholat istihara untuk menentukan jalan. Kita lihat ya, Surya Paloh masih mengeluarkan kata-kata kritis walaupun dia bagian dari pemerintahan. Caimin masih mengeluarkan kata-kata kritis. Kalau Zulkifli Hasan ya enggak lah, udah. Jadi 3 partai ini saya pertanyakan, ini kemana PAN sama Lumila? PKS yang berubah, diam. Partai Demokrat yang selama ini kritis itu hilang juga. Padahal itu ada mantan presiden di situ. Nah, jadi
Ini jadi 3 partai ini saya pertanyakan sekarang gitu. Dia memilih bergabung sama Jokowi dan meninggalkan masanya, rakyat pemilihnya, atau memilih kepada pemilihnya. Golkar ini sudah berhasil memperbaiki tadi, mulai memperbaiki diri. Nah, dengan langsung berani ngambil keputusan seperti itu. Nah, PDIP ya. Nah, cuma mohon maaf, PDIP menurut saya bahaya juga, terlalu overdosis. Oh, maksudnya apa? Overdosis itu semua orang tuh kecil di mata mereka. Coba gitu. kita saksikan Bu Airin kemarin dibentak depan itu kan gimana pun juga ini, tapi ya saya salut kesabaran Bu Airin. Kesabaran itu menurut saya kematangan politisi. Kematangan politisi dan kesabaran dia. Tapi kita juga maklumi itu karakter Bu Mega dari dulu begitu gitu kan. Saya cuma nggak terbayang kalau Pak Anies digitukan juga. Digitukan juga, bisa juga masanya pendukungnya kok tanda kutip dilepehkan kayak begitu gitu demi jabatan gitu kan. Kan bisa juga pendukungnya Pak Anies nanti membacanya loh kok kayak begini sih Pak Anies hanya mengejar jabatan kan. Nah, tapi saya pikir ini dinamika masih berlanjut. Saya sih melihat bahwa dengan terpilihnya Surya Paloh kembali. Kan yang rencana. Kita tahu Surya Paloh keberanian memilih Anies di awal. Siapa tahu keberanian itu muncul lagi. Oke. PKB kita masih menunggu. PKS kita menunggu Hidayah kembali turun. Nah, PDIP kita menunggu realistisnya dia menghadapi Jokowi. Jadi masih ada 4 partai yang 24 jam ini melihat. Bagi saya Anies maju atau tidak maju itu bukan sesuatu yang penting banget karena Anies sudah menjadi simbol. Nah, semua ini rekayasa Jokowi ini dengan Kim Plus itu kan adalah dalam rangka menyingkirkan Anies. Itu saya yakin betul itu yang terjadi. Nah, bagi saya di titik kalau memang PKS ini tidak meninggalkan umatnya dan menyerahkan ini, jangan menyesal kalau PKS dan umat ini kehilangan pegangan. Kalau dia melepas, karena gimana pun juga Anies tuh suka atau tidak suka menjadi simbol umat. Suka atau tidak suka dia menjadi simbol umat. Bang Said, ujungnya Pak Jokowi ini akan di mana kira-kira? Saya sih begini melihat orang yang terlalu nekat seperti ini, sepertinya kalau dia masih nekat terus agak sulit lepas dari tuntutan hukum. Agak sulit. Pukulan balik yang keras ya nanti ya. Ya Pak Harto saja yang sangat kuat itu tidak lepas dari tuntutan hukum. Dan itu yang dituntut dari itu hanya yayasan. Ini banyak sekali proyek-proyek akan terbuka. Apalagi kelakuan anak-anaknya ini sangat susah ditutup. Dan anak-anaknya sebagian masih in place, masih in position. Dan itu sangat susah. Ini kan orang belum buka. Nah, sekarang kan tadi sudah dimulai dibuka tuh. Apa hubungannya pemilik pesawat yang dipakai oleh Kaisang dan istrinya dengan pemilik saham yang sudah mulai sekarang dibuka. Nah, dibuka semua sahamnya, siapa. Jadi saya melihat bahwa arogansi kekuasaan yang dilakukan dan seakan-akan semua orang tunduk kelihatannya agak susah dilindungi dari kasus hukum. Belum nanti terbuka semua, kan mulai terbuka di kereta api, mulai terbuka. Dan terbukanya ini menurut saya penyebabnya adalah karena marahnya partai tempat dia PDIP terhadap kelakuan dia, dan mungkin juga PDIP ingin menggunakan tempat untuk membersihkan dirinya dari kerusakan yang dibikin oleh Jokowi selama 10 tahun. Mungkin Pak Jokowi tidak dibuka kasusnya, tapi dikuliti. Sehingga kemudian akan terbongkar semua sepak terjangnya. Dan kalau itu berkaitan dengan hukum akan ada dampak hukum. Karena dia harus mempertanggungjawabkan itu. Cilakanya bukan hanya Pak Jokowi, tapi keluarga besarnya harus bertanggung jawab dengan itu. Karena ada yang masih dalam posisi dan kekuasaan. Dan ini sangat mengerikan. Ada hal lain yang penting untuk dikatakan? Saya pikir, saya tadi mau tweet PPATK supaya mulai
Memplototi transfer dana mulai hari ini. Ups, transfer dana apa ini? Ya kemana-mana. Dari siapa? Dari orang-orang penikmat sekarang. Ups. Dan bukan keluarga saya. Kita tahu kan menteri-menteri yang sangat istimewa. Selama pemerintahan Jokowi kan kita tahu. Nah, kita tahu bagaimana peningkatan kekayaan dia. Kita tahu bagaimana dia mengatur-ngatur tambang, mengatur apa segala. Nah, ini kemungkinan terbuka. Dan sangat susah untuk tidak dibuka. Karena saya yakin itu bekas yang kecewa. Bekas pemainnya juga cari muka dong untuk menyamakan diri. Jadi ini istilah saya setan dan jin setelah Jokowi jatuh akan berantem, maka para malaikat bertepuk tanganlah pada jin dan setan, iblis dan setan. Iblis dan setan sedang berantem untuk saling membuka aibnya. Pernyataan Bang Said ini bisa jadi karena Bang Said sudah punya informasi dan meminta PPATK untuk mulai serius memincengi itu, melihat dengan serius seluruh proses transfer uang. Akan ada banyak masalah di situ. Inilah cara kami menjaga kewarasan. Situasinya sangat kritikal, harus waspada semua. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.